Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Andy. di segmen Mari Diskusi. Ngopi dulu cuy. And let's go guys. Alright guys, so walaupun agak telat Len, jadi kita pilihin beberapa aja ya yang akan kita bahas di Future of Gaming. Yeah. Karena mungkin nggak semuanya ya bisa masuk juga sih sama kita. Dan kali ini kita punya format baru dalam pembahasan game-game ini. Jadi kita akan ngebahas kurang lebih ada 15 atau 16 game Len. 15, oke 15 atau 16 lah ya, gue juga tadi nggak ngitungin, cuman kurang lebih segitu. Dimana nantinya kita akan sedikit ngomongin tentang game itu, coba menebak-nebak ya kira-kira bakal kayak gimana gameplaynya, game bakal ada di mana dan segala macam. Dan nantinya akan ada pertanyaan di ending, smash or pass, dimana itu artinya kalau smash berarti main, kalau pass mungkin nggak main gitu ya, buat seru-seruan aja lah. Iya betul. Tapi ini seru-seruan aja ya, karena bisa jadi pas sudah rilis ternyata salah dugaan kita Len ya. Betul. Oke. So langsung aja ke game yang pertama adalah Marvel Spider-Man Miles Morales. Dari judulnya aja udah Marvel Spider-Man Len. Marvel Spider-Man sama depannya. Sama depannya, cuman ini edisinya Miles Morales. Dan sudah kita dapatkan juga informasi bahwa memang ini adalah sebuah spin-off Len ya. Spin-off. Dan artinya memang bukan canon gitu, bukan game utamanya dari Marvel Spider-Man gitu. Jadi kalau mau diibaratkan ya kayak apa ya? Kayak si Lost Legacy-nya si Uncharted gitu ya. Yeah. Terus juga si Assassin's Creed Black Flag tuh kan ada yang edisinya si Adewale tuh standalone juga. Nah kayak gitu deh. Iya betul. Kalau enggak si First Light. Itu adalah game jadi dia spin-off tapi ya standalone, nggak dibikin canon sih ceritanya. Ya soalnya kan prediksinya tuh yang sequelnya tuh 2001-2002 kan. 2021-2022 ya. Betul. Jadi mungkin ditis sama spin-off-nya dulu ini mungkin gitu. Iya betul. Ditis dulu sama spin-off ini, akan gue ulang-ulang aja ya, si trailernya ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang pemeran utamanya adalah Miles Morales. Jadi buat kalian yang udah main Marvel Spider-Man yang pertamanya mungkin gak terlalu heran kenapa ada Miles Morales jadi Spider-Man juga harusnya. Kalau kita bahas kan nanti terlalu spoiler. Tapi intinya di sini adalah Miles Morales yang akan jadi pemeran utamanya. Dan kalau menurut gue lah nih, gameplay mekaniknya bakal mengadopsi banyak sekali dari Marvel Spider-Man yang sudah ada. Tetapi cuman dirubah ya sebagai Miles Morales mungkin ada beberapa hal yang lu bisa lakukan cuman pas lu pakai Miles Morales doang gitu. Soalnya kan kalau dari komiknya, dari filmnya gitu ya. Yes. Udah banyak gitu. Cuman gamenya kayak baru pertama nih. Baru pertama kali kita nemuin game Spider-Man Miles Morales, dimana vibe dari si bajunya gitu ya mirip banget sama si Batman Beyond ya, hitam merah gitu ya. Gitu. Jadi untuk game ini kira-kira lu smash or pass Len? Ini smash lah. Smash jelas, ini mas smash banget gitu ya. Belum ada gameplaynya ya. Walaupun belum ada gameplaynya, tapi kan kita punya asumsi gameplaynya diambil dari Marvel Spider-Man yang sebelumnya gitu paling enggak. Meskipun nggak ada improvement pun tetap smash gitu maksudnya. Tetap betul. Betul, setuju sekali. Karena ya game Spider-Man yang udah berhasil dilakukan oleh Insomnia kemarin sih menurut gue artinya ini juga harusnya nggak jauh-jauh amat dari situ lah Len. Gitu, dari kotanya juga settingan kota dan segala macamnya terlihat masih mirip-mirip aja sih kalau menurut gue. Alright, itulah untuk Marvel Spider-Man Miles Morales ya. Dan walaupun ini spin-off bukan berarti bakal pendek banget ya. Walaupun pastinya mungkin tidak sepanjang yang versi canonnya gitu. Mungkin, tapi bisa aja sama sih gitu. Alright, beranjak ke nomor 2 adalah Gran Turismo 7 Len. Ya. Seperti yang udah kita bilang di live juga bahwa kalau kita ngomongin Gran Turismo ini adalah salah satu game yang wajib alias kudu ada ya Len. Kudu ada. Kalau PlayStation itu berubah generasi gitu, pindah generasi gitu. Iya, jadi misalnya nanti yang ke-8 kapan rilisnya? Ya tungguin aja yang konsol PS baru gitu. Iya kan? Iya benar. Tapi memang konsol doang soalnya. Iya, tapi memang nggak urut sih kan. Gran Turismo pertama di PS1, Gran Turismo kedua di PS2 nggak kayak gitu sih.
Ya belum kali, pada masa itu belum. Belum pada masa itu. Kalau sekarang sih udah ke-7 lah ini pokoknya. Jadi 8 nungguin next gen mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya kemarin ngelihat grafiknya, mungkin ada beberapa orang dari kalian yang bukan fokus sama grafiknya. Gue rasa kalian harus emang nikmatin resolusinya di resolusi yang lebih tinggi untuk nikmatin si grafisnya, Len. Gitu. Kalau misalnya kalian punya TV 4K ya lihatnya di TV 4K. Tuh, jadi kalau misalnya kalian punya TV 4K sih lihatnya di TV 4K dengan resolusi 4K. Jadi kalian bisa ngerasain. Dan ini kita bisa lihat juga ada mapnya di sini lah nih. Ada Brand Central School. Ini kita post dikit ya. Terus bentar, kita mundurin dikit. Tuh, ada Home, ada Brand Central, GT World, GT Cafe, GT Auto dan segala macamnya. Ini career mode-nya itulah. Iya, GT mode. GT mode. Iya, betul sekali. Dan karena gue dan Landy bukan pemain game racing Len, jadi kita sebenarnya nggak bisa terlalu banyak ngasih masukan juga sih ya untuk Gran Turismo ini. Iya. Gitu. Tapi kalau ngomongin grafik sih ini cakep banget. Walaupun beberapa teman gue ada yang bilang bahwa nggak mungkin lah Gran Turismo itu bisa ngalahin Forza Horizon dari sisi grafik ya. Tapi kita nggak tahu juga. Karena kemarin juga gue kan ngambil referensi juga dari apa yang diomongin sama Sony di live-nya Lazy Monday, bahwa memang dari segi sound design-nya mungkin lebih bagus. Mungkin, nggak tahu. Gue nggak tahu apakah Sony bercanda atau beneran gitu Len, maksud gue. Tapi di luar itu juga paling ya kalau grafik sih rata-rata game racing udah bagus gitu yang zaman sekarang juga gitu. Betul. Paling lebih ke detail-detailnya aja sih, kayak tetesan air hujan, cipratan lumpurnya mungkin ya. Iya. Terus juga si sound design-nya mungkin kan ada suara-suara mungkin yang jauh lebih detail lagi di kuping lu karena memang mengusung 3D audio TA kan. Gitu. Jadi mungkin sisi-sisi itu yang mungkin digembleng sama Gran Turismo. Dan kalau ngomongin Gran Turismo juga memang pendekatannya lebih simulatif ya. Dia game-gamenya nggak terlalu arcade, dia justru lebih simulasi. Seingat gue begitu. Jadi untuk nyontoh ini kalau misalnya lo ngomongin game arcade, ya itulah apa sih namanya, Need for Speed gitu kan. Need for Speed ya. Nah itu lebih arcade. Kalau ini mungkin jatuhnya agak lebih simulasi aja sih. Jadi buat kalian yang emang pengen real racing experience, mendekati real racing experience, ya mainnya game-game kayak gini. Cuman kalau kalian yang justru malah kerepotan dengan saking realistisnya malah bikin kalian repot, kapan harus ngerem, kapan harus masukin gigi dan segala macamnya, itu kan somehow beberapa orang ada yang nggak suka dengan itu, ya mainnya jangan GT kalau menurut gue, karena ini emang sangat simulasi. Dan kalau ngelihat dari user interface-nya Len, cukup klasik ya. User interface ya kurang lebih ya begitulah Gran Turismo ya. Gran Turismo seperti ini, dan memang ini yang grafiknya user interface-nya bukan yang kelihatan baru banget, ini justru malah ngajak nostalgia ke Gran Turismo yang ke belakang gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu. So, smash or pass Lan? Ya gue cukup penasaran sih. Jadi smash. Ya. Kalau gue pass ya, karena gue nggak terlalu suka gitu ya. Apalagi yang terlalu simulasi gitu, gue malah kadang-kadang malah pusing mainnya. Jadi ini kita tidak setuju Landy dengan gue beda nih. Tapi bisa jadi gue berubah pikiran ya, siapa tahu Landy bener ternyata bagus. Oke, kita lanjut Lan. Selanjutnya adalah NBA 2K20, karena udah ngomongin game sport lagi lah. Ini nggak ada yang bisa banyak yang dibahas sih sebenarnya dari bahas keringet doang paling, keringet sama ini sinar matahari. Ya di sini yang mereka tonjolin si grafik betul. Jadi belum bisa lihat yang lain gitu. Belum bisa lihat yang lain. Jadi kalau gue sih nggak tahu ya, gue sih 2K20 aja itu gue main pas gue mau ada event bareng sama Landy tuh gitu ya. Mau ada event turnamen baru kita nyobain main, dan menurut gue emang udah cukup asik lah ya. Walaupun memang bisa dibilang 2K20 ini bukan yang all time favorite-nya teman-teman dari penikmatnya NBA loh, ternyata gue baru tahu juga Len. Iya, pasti kayak FIFA juga begitu tuh. Iya, ada satu masa di mana ya udah all time favorite itu sebetulnya secara gameplay dan segala macam ada di sini nih gitu. Ternyata 2K20 bukan, dan mungkin harapan dari teman-teman dan gue juga yang udah pernah dengar keluh kesahnya para pemain NBA 2K20, ya mudah-mudahan hal-hal yang dikeluhkan itu bisa diperbaiki di 2K21 ini Len. Iya, termasuk urusan microtransaction dan juga latency saat kalian main online gitu. Karena mungkin itu doang sih. Soalnya kalau kita udah ngomongin grafis sih, ya udah pasti harus lebih bagus sih grafisnya. Gitu. Jadi kalau dari sisi grafis mah emang harus udah naik lah. Jadi smash or pass Lan? Ini ya kalau gue sih smash sih, cuman karena belum ada gameplaynya nggak tahu ya. Tengah. Smash sih.
Smash ya. Kalau gue juga Caranya game sport di next gen tuh gimana? kayak gimana? Iya, gue juga Smash ya. Gue pengen tahu banget sih karena kemarin udah sempat nyobain 2K20 dan lumayan suka sih dengan gameplaynya. Walaupun gue bego banget sih main. Cuman Smash lah, boleh lah. Alright, kita lanjut Lan. Ini dia nih, another level of platformer game Lan. Sebuah game dari Insomniac. Berarti Insomniac bawa 2 game nih ya di awal-awal ya. Ratchet and Clank Rift Apart. Dimana Rift nih kayak semacam portal gitu ya, dimana lu bisa bisa ngebling berpindah-pindah, betul. Dan luar biasa sih. Kemarin sih ini lagi-lagi gue saranin untuk kalian yang mau nikmatin grafiknya bener-bener goks gitu ya. Karena kemarin waktu kita streamingin kan mungkin ada kompres jadinya kurang terpukau kalian dengan grafiknya. Cuman kalau kalian lihat lagi balik lagi di TV 4K dengan resolusi 4K atau at least full HD gitu ya 60 fps, ini bakal gokil banget sih secara grafik lah nih. Jadi emang tidak pernah terbayangkan akan ada platformer dengan grafik seedan ini dengan ray tracing segila ini. Edan sih ya. Wah gokil sih ya. Gokil banget tuh, lihat terpaan cahaya-cahayanya. Wah itu gokil sih. Dan menurut gue ini memang sebuah game yang dipakai untuk unjuk gigi juga bahwa game selevel Ratchet and Clank aja gitu ya. Kalau emang digarap seperti ini tuh emang jadi another level of platforming game aja sih menurut gue. Iya, sama dia udah mulai ini kan aplikasiin si DualSense-nya tuh kalau nggak salah. Betul, DualSense-nya juga bakal banyak unjuk gigi di sini buat kalian yang mau kenalan sebenarnya DualSense itu seperti apa sih gitu. Dan ini tuh lihat gila kompleksitas kotaknya gitu ya. Terus juga lu nanti bakal melihat juga bagaimana kepadatan para AI-nya di sebuah situasi gitu, dimana itu mungkin salah satu yang bisa nunjukin bahwa game platformer tuh sekarang tuh lihat dari mekanisme shooternya juga udah kayak Borderlands gitu, udah kayak Gears of War saya gila. Gokil parah sih. Jadi emang kalau gue sih nggak ditanya juga udah jelas smash banget sih ini, smash barat gitu. Iya, ini mah udah jelas lah ya. Udah jelas ini mas smash banget. Walaupun gua sama Lendi nih, kita lihat yang satunya lagi ya. Gua sama Lendi tuh nggak mainin game ini gitu. Gue cuma main yang kedua doang. Lendi juga yang kedua kalau nggak salah kan ya. Iya. Dan itu juga kita nggak kelarin. Jadi kita nggak ada ikatan apa-apa sama game ini. Tapi pas ngelihat game sebuah game platformer sekeren ini, terus juga punya gameplay mekanik yang kayaknya keren. Aduh ini ada ads lagi. Ada gameplay mekanik yang begitu keren. Gue sih pasti ya gila ngiler abis sih ngelihatnya. Ini sih gokil sih. Tuh lihat, lu bisa lihat di sini kotanya juga penuh dengan ada musuh tapi ada kayak citizennya juga gitu loh Len. Iya, ada interaksi lain lah, nggak cuma musuh doang gitu ya. Betul gitu, ada orang-orang yang tiba-tiba panik sampai naik-naik tuh kan. Ini menurut gue adalah salah satu hal yang mungkin memang harusnya ditunjukkan di next gen pada level game platformer yang memang ditujukannya sebetulnya buat anak-anak. Tapi ya gila sih ini, jangankan anak-anak sih, gue aja sih demen banget sih kalau sebuah game platformer kayak gini. Jadi udah jelas Smash nih kayaknya Len ya. Smash. Alright, kita maju lagi ke game berikutnya. Alright, selanjutnya adalah Goodbye Volcano High. Nah ini game yang lumayan kontroversial kemarin nih. Orang-orang banyak yang ngerosting juga, banyak yang. Tapi ya gue pengen denger justru dari sudut pandangnya Lendi nih Len. Ini kan kayak cuman trailer, lebih ke trailer ini ya, trailer film kartun nih. Iya, ini kayak ini apa? Dawson's Creek versi dinosaurus ya. Ya Allah, Dawson's Creek kan belum tentu yang nonton ngerti, tapi anak tuh harusnya ada yang ngerti ya Dawson's Creek ya. Ada dong, ada. Jangan so-so muda kalian anjir. Ini kayak trailer film animasi aja gitu, karena dia sama sekali nggak ngeliatin gameplaynya gitu. Betul sih. Tapi gue sih jujur aja gue tertarik karena memang salah satu hal yang paling menarik dari saat presentasi ini terjadi adalah soundtracknya atau scoringnya dari game ini yang menurut gue gokil banget. Kayaknya ini salah satu game yang story driven juga, narrative driven. Terus juga bakal ditunjang dengan musik-musik yang keren-keren gitu gue rasa, dan bercerita tentang Dawson's Creek. Ini kayak kalau musik-musiknya kayak Scott Pilgrim gitu seru tuh kayaknya ya. Iya benar juga. Tapi gue sih tertarik sih dengan konsepnya, dan gue juga cukup punya wild guess aja gitu mengenai gameplay mekaniknya bakal seperti apa. Apakah kayak Life is Strange, apakah kayak visual novel atau kayak gimana gitu. Karena ini dipresentasikan untuk sebuah next gen gitu. Jadi gue
sangat penasaran kira-kira dia mau kayak gimana gitu dengan grafik kayak gini gitu. Nah, akan, itu dia sih. Iya kan, akan ada kedalaman apa yang dia bisa lakukan. Gue mau bikin game gini ya, ini cuma bisa di next gen loh gitu. Apanya gitu. Makanya sekilas kalau lihat sih emang kayaknya jatuhnya ini ya grafik novel gitu ya. Iya kayak grafik novel atau enggak ya visual novel gitu ya. Cuman nggak tahu deh, gue masih cukup berharap kalau ini punya gameplay mekanik yang menarik lah at least, karena memang dipresentasikan untuk next gen. Tapi overall gue suka sih dengan ini gitu, walaupun ini kelihatannya mungkin di mata beberapa orang akan sangat garing, tapi gue pribadi jujur suka. Dan gue smash or pass, smash kalau gue. Kalau lu Lan? Karena belum jelas ya, kalau sekarang pass. Alright, so itu ya, smash or pass, gue smash selain di pass ya. Yang kedua nih kita beda. Oke, selanjutnya Len. Oke, selanjutnya adalah Ghostwire Tokyo. Len nih. Yoi. Gimana ya? Aduh, gue sih kalau ngelihat settingan kota Tokyo-nya sih nggak bisa bohong, seneng nih ngelihatnya. Asik gitu ngelihatnya. Cuman di luar dari itu sih jujur aja gameplay yang dipresentasikan itu agak di luar ekspektasi gue, Len. Iya, kayak di luar ekspektasi semua orang kayaknya. Yakin sekali, Bapak. Ya 80% lah. Karena Shinji Mikami, bos. Shinji Mikami, dan dari trailer yang pertama itu kan keren banget ya. Dark banget gitu dunianya banget. gitu iya, kan. Betul. Kayaknya tuh bakal jadi game horor banget yang kira-kira bisa membuat kita merinding-ding gitu ya saat main ini. Tapi ternyata ini kelihatannya lebih pendekatannya itu ke actionnya, Len. Ke action, dan dia kan yang di trailer pertama tuh karakternya kan pakai senjata itu panah kalau nggak salah. Lu masih inget aja lu, Len? Ada yang pakai kuplukan gitu tuh. Nah, di sini tuh nah itu tuh dia ngeluarin spell magic gitu kan. Iya, tapi kan di Ghostbuster, Len. Iya. Cuma seenggaknya kalau dengan panah tuh lebih feel horornya dapet gitu. Ini mah kayak ya udah action aja tuh. Terus nge-spell cepet banget lagi. Bisa nge-spam spell gitu ya. Nge-case-nya cepet gitu. Nge-case-nya cepet banget. Tapi nggak tahu lah ya. Walaupun dari segi monster-monsternya sih, desainnya sih lumayan oke lah ya. Lumayan lah. Tuh ada hantu-hantu Asianya ada tuh, Len, dikit-dikit, Len. Iya, ada. Terus juga dunianya sepi banget. Gue nggak tahu apakah ini kayak dunia yang berbeda dengan dunia nyatanya, atau orang-orang udah pada kemana. Gue nggak ngerti. Apakah memang tuh ada portal kan tuh? Emang portal ini yang memisahkan antara dunia nyata dan tidak. Kalau dari yang sebelumnya kan katanya tuh ya orang-orang secara tiba-tiba hilang aja, cuman nyisain dia doang. Beberapa doang. Nah, salah satunya si karakter ini gitu. Iya. Tapi memang gue nggak nyangka banget sih bahwa gameplaynya kayak gini. Padahal kalau ngelihat dari si monster desain ini gue suka sih. Ini memang pendekatannya sangat Asian banget gitu. Jadi sebagai orang Asia gue merinding ngelihat bentuk-bentuk gitu. Tapi setelah kita bisa langsung nge-spell gitu kok agak drop shy. Iya maksudnya ini deh, coba misalnya kalian yang baru lihat lagi trailer yang pertamanya gitu buat ngebandingin aja. Iya betul. Trailer pertama itu bener-bener bikin kita tertarik ya dengan si gameplay bakal kayak gimana. Tapi setelah kayak gini emang agak ngedrop gitu ya. Dan Shinji Mikami adalah orang yang bikin Resident Evil, bikin The Evil Within gitu. Jadi memang punya harapan yang cukup tinggi gitu. Ini bakal menjadi game yang luar biasa gitu kan ke dua game tadi. Yang memang unsur horornya lebih tinggi daripada unsur actionnya. Tapi ternyata seperti ini. So smash or pass, Len? Ya masih smash lah. Masih smash lah ya, karena penasaran ya. 2021 masih lumayan lama juga ya. Iya. Alright, so next kita akan masuk ke Little Devil Inside. Ini yang kemarin ini baru aja ada berita bahwa dia ini kena tegor ya, gara-gara musuhnya ini terlihat rasis katanya. Jadi kelihatan kayak menyudutkan satu ras tertentu dan katanya akan direvisi lah katanya. Wah, iya gitu? Iya, gitu. Ada beritanya kapan gue lihat tadi kalau nggak salah. Tadi pagi apa. Jadi ada berita seperti itu. Tapi kita lupakan saja dulu itu sejenak dan kita fokus terhadap apa yang dipresentasikan. Jujur aja dari awal ini gue tertarik sekali dengan gameplaynya, dan untuk sebuah game yang punya grafik yang kelihatannya sederhana lah ya. Kalau dari grafiknya iya, tapi dari animasinya sih enggak sederhana, dan environmentnya juga keren, ambience yang dibangun juga keren. Terus juga kalian bisa ngelihat perbedaan yang signifikansinya tinggi antara dia di padang rumput saat malam, saat siang gitu ya.
Tuh lihat ini kan dia harus pakai pedang yang nyala gitu kan, terus juga kayaknya gameplay mekaniknya juga bakal seru sampai gue sindir-sindir ini bakal jadi Sekiro versi Cimit ya. Iya, dan secara ini juga presentasi apa ya? Kemarinnya gue langsung komen kan di live bahwa ini kayak mirip short movie-nya Perancis yang which is sebenarnya in a good way ya kalau gue rasa gitu. Dan gameplaynya bakal seru banget nih kalau emang bisa kayak manjat-manjat tadi segala macam, karena emang si rupanya juga mirip sama ninja kan. Iya, outfitnya juga gitu ya. Outfitnya juga gitu kan, ada broken sword-nya gitu, keren banget sih ini, terus bisa nembak juga. Tuh ini kayak Sekiro banget ini tuh. Sekiro pas lawan ini ya. Iya. Apa? Pai Sucen. Mirip Pak. Tapi ini gue nggak tahu kenapa gue ketertarikannya akan game ini tuh tinggi sekali sih kalau gue ya, karena kelihatan dari sekilas aja lu bisa ngelihat bahwa game ini nanti bakal menawarkan sebuah storytelling yang menarik gitu Len, kelihatannya ya kalau menurut gue ya. Iya. Kayaknya storytellingnya juga bagus, gameplaynya juga asik, ada beberapa terrain, ada beberapa setting tempat juga, dan gue masih nggak ngerti hubungannya si ninja chibi ini dan bapak dan cewek tadi itu bagaimana gitu ya. Tuh sampai ada di dalam air, ada gurita kayak gitu. Kalau gue sih suka banget sih dengan gameplay ini, dan gue ngomongin secara detail kayak gini biar kalian juga bisa dengerin. Ini bakal kayak podcast panjang aja ya di Mari Diskusi kali ini. Dan semenjak ini adalah Mari Diskusi, silakan kalian juga tulis ya, kalian smash or pass juga lah nih di bawah ya. Ya. Gitu. Tapi gue suka sih itu daun-daunnya. Dan tetap kalau ini ada di next gen, gue tahu alasannya kenapa ini harus di next gen. Karena menurut gue mungkin dia punya kompleksitas dalam sisi gameplay mekaniknya juga, Len. Iya sih, kalau ini kelihatan lah gitu. Kelihatan banget. So smash or pass? Smash. Jelas ya. Ini easy smash kalau ini ya. Oke, kita akan lanjutin lagi. Alright, selanjutnya adalah Kina, Bridge of Spirits, ya kan? Ini Kina ya bener ya nyebutnya. Kemarin ini juga nongol di acaranya Future Game Show lah nih. Iya, ada juga. Jadi ada deep dive lagi di Future Game Show, dan ini salah satu game yang memang kalau ngomongin si Little Devil Inside tadi, entah kenapa vibe-nya agak-agak mirip nih, Len. Ya, karena ini kali ya, itu ada monster-monster yang kecil-kecil itu tuh. Iya, jadi cibi-cibinya lucu, terus juga kartun lah ya, pendekatannya lebih ke kartun ya. Iya. Tapi untuk sebuah game dengan grafik yang kartun, secara environment ini keren banget. Terus lihat, gila sih, cakep pak. Ini gila, memanjakan mata loh di satu sisi, karena lu kayak mainin game sebuah game tapi dengan grafik Disney yang lu bisa lihat di bioskop gitu. Gila, cakep banget sih. Dan nggak tahu kenapa ya, gue ngeliatnya kayak ini mungkin ada sedikit Tomb Raider-nya gitu, ada sedikit Horizon Zero Dawn-nya juga. Terus ngelihat dari creature-nya juga lumayan menarik ya, desain creature-nya juga. Dan lagi-lagi nih Len ya, kayaknya kita bisa melihat di sini lagi-lagi akan ditawarkan sebuah cerita yang menarik, Len. Di sini iya sih, tapi tuh lihat. Ini gue seperti art style-nya. Art style-nya sih cakep banget, dan kita tadi bisa, ini adalah hal yang bisa lu lihat juga nih yang tadi nih Len, gue ulangin nih. Nah ini nih. Ini adalah hal yang lu bisa lihat juga di glimpse-nya si Project Athia nih, loncat-loncat tebing kayak gini nih. Loncat tebing, iya. Iya kan? Ya mungkin ada SOP baru ya untuk game cewek ya, pemerannya cewek, tolong ada loncat-loncat tebingnya gitu kali. Jadi keren banget sih. Terus kalau lu lihat nih gue back lagi sedikit, gue pengen liatin tuh, lihat. Lu bisa lihat si environment-nya view distance-nya tuh, lihat sampai ujung sana. Nih gue liatin pakai kursor gue kalau kelihatannya. Nih sampai ujung sini tuh cukup clear, kita bisa lihat teksturnya juga masih kita bisa bayangkan ya gitu ya. Ini nggak blur amat gitu. Iya, itu kelihatan separasinya nggak flat gitu ya. Betul, kelihatan banget dimensional banget gitu, dan ini hal yang mungkin memang harus dilakukan di next gen gitu untuk kelihatan bisa seperti ini. Tuh lihat, waduh, ini lihat tuh. Gokil vegetation-nya Pak, walaupun ini sebuah game yang bisa dibilang kartun ya, tapi vegetationnya gokil sih tuh, lihat nyala-nyala gini. Dan ini semua gamenya ditunjang dengan ray tracing juga, dan ini secara cerita keren karena memang kayaknya dia akan ada kaitannya si cewek ini dengan si makhluk-makhluk imut ini yang dia selamatin dan bakal ikut petualangan kita, dan dia juga bisa bantuin kita juga, dan tentunya akan ada bonding antara mereka dan cewek ini dan tongkatnya Len kayaknya. Iya. Jadi ini semacam Neng dan kaos kaki ajaib versi. Waduh. Smash or pass, Pak? Ini smash lah pasti. Smash lah ya pasti ya. Dan ini kita belum tahu nih apakah ini eksklusif di PlayStation, kayaknya iya ya.
ada di belakangnya coba. Bridge of Spirit PlayStation console exclusives. Wah, Tapi ini time limited tapi. Time limited mana? Oh iya, tuh console exclusive for a limited time. Also available on PC. Jadi kalian yang di PC bisa mengeksplor kegilaan grafiknya juga Len ya. Iya, ya begitulah. Daripada eksklusif, mending diginin aja biar aman. Biar aman, betul. Also available on PC bila Anda sudah jual ginjal ya. Ini PC-nya kenceng banget nih harus ya. RTX harus buat nikmatin ini. Kalau enggak kan sayang. Oke, kita lanjut lagi Len. Alright, selanjutnya Pragmata nih Len. Iya. Ini gue akan menunjuk Lendi sebagai orang yang lebih banyak komentar di Pragmata ini. Silakan. Dulu bingung juga ya mau yang dibahas apanya. Cuman seenggaknya gini. Gimana? Ya setidaknya Capcom udah ada proyek baru lah di luar proyek remake-nya gitu. Iya, itu dulu aja ya yang dan ini kalau lagi-lagi lu lihat di resolusi yang cukup tinggi gitu ya. Aduh ini sih cakep bener sih Lan. Gila sih cakep bener. Keren banget sih. Jadi ini vibe-nya tuh kayak Death Stranding awal-awal gitu, absurd gitu. Betul. Kalau gue sih ngerasain banget vibe itu sih, vibe absurd, vibe yang gak jelas gitu mau ditebak ini tuh jalannya kemana. Terus juga ya nanti ada satu adegan di mana seolah-olah ini tuh kayak ini Len, kayak cuman di studio gitu, dia tuh kayak tiba-tiba satelit nabrak pecah gitu. Oh iya, kayak ini ya Truman Show. Ya Allah, Truman Show. Siapa yang tahu? Emang udah Dawson's Creek, Truman Show anjing tua banget anjir. Aduh, terus juga ada kucing hologram. Kayaknya emang makhluk-makhluk hidup sudah ini ya, sudah extinct ya. Ya punah, iya. Udah punah. Jadi itu bisa dilihat bahwa si kucing ini sebenarnya kan hologram ini skin aja ya, padahal dia robot ya. Gitu. Tapi gue sama sekali nggak punya tebakan sih ini bakal kayak gimana gameplaynya, karena nanti ada semacam tali-tali hijau yang juga mungkin ada kaitannya dengan gameplaynya gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tuh kayak layar doang kan tuh. Iya. Tuh. Terus dia nanti ngeluarin si yang hijau-hijau itu Len. Tuh, nah ini juga Len nih. Tuh, mata si anak kecilnya tuh kayak ya dia entah robot juga atau gimana, gue gak ngerti sih. Tuh. Pokoknya bukan anak kecil biasa lah ya. Bukan anak kecil biasa ya. Jadi yang tadi Neng dan Sepatu Ajaib ini mungkin ini filmnya Joshua itu loh. Oh iya. Apa ya? Namanya Anak Ajaib. Anak Ajaib. Ini tuh tahu-tahu endingnya tuh mereka mendarat di bulan. Iya, ini nih kita akan lihat nih sebentar lagi. Dan melihat bumi di kejauhan gitu. Iya, bumi itu ada jaraknya cukup jauh. Apakah yang disampaikan di sini? Gue juga nggak ngerti sih. Nah kan? Iya, tuh ada endingnya tuh seperti ini guys. Cuman gue udah rada kapoknya sama game-game Capcom yang begini-begini gitu. Contohnya Deep Down deh. Oh iya ya. Sampai sekarang nggak ada kejelasan gitu, malah ini ngeluarin ginian nih. Maksudnya bisa jadi nasibnya kayak gitu kan? Iya juga ya. Tapi Deep Down emang dapat exposure setinggi ini enggak kan dulu? Dapat, itu kan salah satu ini juga. Oh iya. Apa ya? Pemancing orang buat beli PS4 gitu. Iya, tapi ternyata dibohongin kita ya. Menjelang perilisan PS4 kan dirilis tuh. Iya, tuh hilang. Iya juga sih. Jadi nggak bisa banyak berekspektasi. Tapi kalau ini game benar-benar dirilis sih smash or pass Lan? Ini kalau sampai sekarang sih gue pass sih, nggak tahu nih soalnya. Iya sih, belum ada ketertarikan tinggi ya untuk ngelihat kayak bakal kayak gimana gitu sih. Gameplaynya juga nggak bisa ditebak. Gue juga sama deh kayaknya, gue pass untuk Pragmata ini. Kayak sampai nunggu dulu deh gitu ya. Nunggu ada yang review. Oke, lanjut. Kita akan lanjutin lagi ke Returnal Lan. Return of the Condor Heroes yang nongol. Alright Len, selanjutnya adalah Returnal ya kan. Jadi kemarin banyak yang bilang, "Bang, lu kok ngomong-ngomong STW apa segala macam. STW tuh setengah tua, maksudnya udah paruh baya gitu." Paruh baya. Nggak usah pada baper gitu, gue cuman gitu doang aja ya kan. Ini emang ibu-ibu. Emang kenapa gitu STW? Iya, emang salahnya apa? Ini emang STW setengah tua tuh. Biasanya kan karakter-karakter game yang usianya lumayan tua itu jarang disematkan ke sosok wanita Len, maksud gue Len. Iya. Iya kan, biasanya yang setengah tua gitu kan cowok gitu kan, biar kelihatan gagah. Ini cukup antik nih ya kan. Gue lihat yang kayak gitu tuh di Alien paling. Si siapa namanya, Ellen?
Ripley ya kan, nah itu oke lah. Nah gue di sini fresh aja ngelihatnya gitu. Alright udah lah ya, nggak jadi ngomongin STW anjir. Ya intinya adalah ini fresh di mata gue, dan gue sama Landy kemarin sempat diskusi bahwa memang bisa saja si Returnal ini adalah salah satu game yang disebut-sebut menjadi game yang dikerjakan oleh si Anthony Johnson yang bikin Dead Space ya. Iya. Gitu. Jadi kita bisa punya tebakan-tebakan lah bahwa mungkin ini adalah game yang dimaksud gitu, bukan Dead Space gitu. Karena kemarin nggak ada Dead Space ini. Nggak ada, cuman ya vibe yang mirip ya ini gitu. Betul. Nggak ada lagi soalnya. Nggak ada lagi memang. Jadi kalau dilihat vibe-nya emang mirip, dan ini lagi-lagi kita bicara distopia post apokaliptik gitu ya, si kelihatannya cuman ada dia sendiri gitu intinya orangnya, yang lainnya adalah monster. Dan yang cukup mengagetkan adalah Len, pas gameplay dia tembak-tembakannya Len. Tuh. Iya, tuh. Gila, ini sih action banget sih pas tembak-tembakannya, dan somehow gue ngelihat kok kayak bullet hell gitu ya, kayak tipe-tipe game yang pelurunya bisa satu map gitu. Iya, berarti ini ya genrenya mah action, cuman temanya aja gitu. Iya, tuh lihat. Ini kayak bener-bener bullet hell yang ada di Nier Automata, Galaga gitu-gitu kelihatannya ya. Cuman nggak tahu juga sih Returnal ini bakal kayak gimana. Ya glimpse yang diliatin secara gameplay begitu, dan glimpse yang diliatin secara si penggambaran dunia dan tema dan konsepnya itu memang horor lah nih kayaknya. Iya. Gitu. Dan kita juga nggak bisa ngelihat karakter lain sih selain si ibu ini. Yang lainnya ya itu monster-monster yang bentuknya, si desain monsternya sih bagus-bagus ya. Gimana? Smash or pass, Lan? Ini gimana ya? Ya boleh lah. Baiklah ini mah. Kalau gue pass deh kayaknya, karena nggak tahu ya, gue nggak dapet aja feel nih untuk sampai titik ini sih, gue kurang dapet feelnya si Returnal ini. Kalau feelnya kurang dapet sih emang, cuman kayaknya dia salah satu-satunya yang model begini cuma dia doang soalnya. Oh iya benar. Alright, so Landy Smash, gue pass. Kita lanjut ke Stray. Astray to watch you fade away. I dream of you tonight. Stray ini artinya adalah binatang jalan. Emang Stray itu nggak cuman ke kucing kan sebenarnya? Enggak. Iya kan, bisa pokoknya ke anjing, biasanya ke kucing yang ada di jalanan, biasanya gitu disebutnya stray, dog stray atau cat stray gitu ya. Dan ini memang sebuah game dari Annapurna yang memang punya apa ya? Kalau kita ngomongin Annapurna kan emang game-gamenya antik ya. Antik. Dan salah konsepnya unik gitu ya. Konsepnya unik betul. Dan salah satunya adalah Stray ini. Dan dimana di Stray ini lo bisa ngelihat vibe yang keren. Kalau secara grafik sih oke lah ya, oke grafiknya. Terus juga yang paling menarik adalah konsepnya, Len. Justru yang mau kita bahas lebih konsepnya sih, dimana dunia ini udah nggak ada orang kayaknya gitu ya, semuanya udah robot, dan makhluk hidupnya adalah si kucing ini. Dan gue sih selalu punya ketertarikan untuk point of view kucing Len dari kecil. Gue kan cat lover banget nih, dan gue tuh dari dulu selalu ngebayangin kalau gue jadi kucing gimana. Karena sudut pandang kucing tuh menarik gitu kan, dari bawah banget. Karena kan ada dua point of view yang bisa diambil kucing nih. Ada yang dari bawah banget, terus dia bisa manjat tinggi banget Len. Jadi bisa ada ngelihat dari atas banget dan dari bawah banget. Dan itu hal yang menarik sih menurut gue Len. Yang kemungkinan bakal ada di game ini nanti gitu ya. Iya betul sekali Bapak Landy. Jadi kita bisa tuh lihat, nih kan dia naik ke atas ini, terus tadi dia jalan di bawah, di mana dia bisa ngelihat dunia dari sisi yang dari sudut pandangnya udah beda gitu. Dan itu akan menjadi menarik sih kalau menurut gue, karena sudut pandang kucing itu adalah sudut pandang yang bisa dibilang kalau dibikin game horror juga boleh gitu. Wah, ini juga tuh. Iya, jadi kan ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi intinya sih ini menarik banget sih, walaupun lagi-lagi di sini kita ini kita bisa lihat ada tulisan Rest in Peace Humans, ya kan? Jadi memang sudah dipastikan kemungkinan gitu karakter orang atau manusia itu, human being tuh udah nggak ada, atau mungkin dikit banget ya, gue nggak ngerti juga gitu, karena semuanya dominasi sama robot. Dan gue nggak tahu nih kira-kira menurut lo objektifnya bakal apaan Len? Tebak-tebak buah manggis deh, menurut lo bakal kayak gimana nih objektifnya tuh ngapain gitu? Mungkin jadi messenger kali ya, semacam itu ya mungkin itu. Iya juga sih, suruh masuk kan, iya bawa tas gitu. Iya.
si Iya. kucingnya. Betul. Kalau gue sih ada tebakan gila gue ini kayaknya kucing ini menjadi satu-satunya yang memang masih yang masih menjadi makhluk hidup seutuhnya, bukan robot, sehingga dia tuh dipergunakan di sini untuk mungkin ngantar-ngantar pesan seperti yang dibilang, tapi bakal ada satu kucing yang tiba-tiba ingin mengembalikan humanity aja gitu ke dunia yang udah robotik ini. Kayaknya sih mungkin aja kayak gitu. Wild guess gue ya. Gitu. Kayaknya kucing ini akan mengembalikan, wah nih kayaknya kalau robot semua kayak gini dia nggak ngerasain, nggak ada lagi kasih sayang dan lain-lain gitu ya, yang dikasih sama manusia, dan mungkin dia akan mencoba untuk naif gitu untuk merubah itu mungkin. Smash or pass Lan? Ini smash. Smash berat sih kalau gue ini, penasaran banget gue ini sama gamenya kayak gimana, dan jadi Tidaknya ya itu yang ditawarkan dari trailernya tuh bikin tertarik lah gitu. Iya betul, setuju Meskipun sama. belum ada gameplay ya. Iya, tapi trailernya udah nge-bait banget sih kalau buat gue. So, smash kita berdua. Next, Project Athia. Ini yang salah satu yang dapat view paling banyak nih, 1.800.000 view. Gokil, Square Enix ya. Iya, ini apa ya? Surprise ya dari Square Enix ya. Betul, surprise gitu. Nah, ini baru nih game yang digarap sama si Ryota Suzuki Len ya. Iya. Spekulasinya. Iya, gitu. Spekulasinya betul. Mungkin gitu kan, karena dia bilang bakal ada game yang dia garap baru gitu, dan mungkin aja ini game dari Square Enix itu. Walaupun ada yang bilang juga mungkin ini, tapi ada lagi satu lagi nanti gitu. Bisa jadi. Kita sih makin banyak makin seneng aja lah nih. Iya. Gitu. Dan ini ini dia nih yang paling menarik kita ya, gameplay sepersekian detik itu tadi ya. Pas dia loncat-loncat di tebing itu loh Len. Aduh, nggak nahan sih ngeliatnya. Tuh, lu bisa lihat nih detailnya di kiri. Jadi menurut gue ini adalah salah satu gameplay yang secara grafik pendekatannya paling dekat dengan presentasinya Sony PlayStation pas ngenalin Unreal Engine 5 ya. Iya. Iya, jadi mirip banget nih si grafiknya tuh seperti apa yang gue bayangin gitu. Kayak gini nih next gen nih. Tapi kalau menurut lo ini menjadi IP baru dari Square Enix sih udah pasti lah ya Len ya. Iya. Dan Project Athia udah jelas pasti nanti namanya mungkin kemungkinan besar seperti yang gue bilang di live juga, namanya mungkin akan berubah gitu ya, bukan Project Athia lagi. Dan gue masih belum lihat juga apakah dunianya bakal seperti apa, dan yang pasti ini bukanlah Final Fantasy gitu. Iya. Kemungkinan Setelah sekian lama gitu ya. iya, tuh lihat dia loncat-loncat gitu pakai sneakers loh, keren banget ini. Iya makanya. Keren sih. Ini sih gue nggak bisa ngomongin lebih detail lagi. Yang pasti gue nggak tahu apakah ini akan jadi game hack and slash yang, karena kan kalau kita ngomongin si Ryota Suzuki itu dia ngegarap Devil May Cry sama Dragon's Dogma. Jadi Devil May Cry ini hack and slash banget, Dragon's Dogma ini RPG banget Len. Iya. Iya kan? Mungkin Katakanlah game ini punya dua unsur tersebut, gimana Len? Ya oke. Kan katanya juga game yang digarapnya tuh ada unsur RPG-nya kan. Betul. Oke banget sih kalau beneran bakal ada dua unsur itu, gue sih gemes banget sama game ini sih. Walaupun kita belum tahu nih, ini bakal panjang banget masa developmentnya pasti nih. Iya mungkin ini baru ini ya. Iya masih early banget gitu. Iya masih teaser doang, teaser banget gitu. Tapi ini untuk teaser sih, ini teaser yang gila sih. Karena ngeliatin apa ya? Iya tadi kita bisa berasumsi yang loncat-loncat tadi itu kan bukan cutscene, itu gameplay itu harusnya. Gameplay. Cuman maksudnya gimana ya kalau baru early gini tuh ya masih ada kemungkinan nggak jadi rilis. Iya balik lagi ya. Landy masih berpegang pada prinsip deep down itu tadi Len ya. Deep down. Iya betul, kita harus antisipasi sih. Terus ini nih tadi ya, lu kalau lihat gimana dia pakai si kekuatannya itu udah kayak Avatar tuh Len. Oh ini ya. Iya, elemen karakter gitu ya. iya, elemen tanah gitu ya. Terus Kayak dia ini, pakai kayak Groot. Iya kayak Groot. Terus ada cape-nya gitu, dia pakai cape tuh jubah ya di belakangnya kayak superhero gitu. Jadi gue cukup penasaran sih dengan game-nya bakal kayak gimana. Musuh-musuhnya sih khas-khasnya Square Enix ya. Cukup khas. Serigala. Iya, serigala begini mah udah sering lah kita lihat di game-gamenya Square Enix lah. Sama ini kalau boleh lihat lagi tuh, di bagian akhir ada naga tuh. Di bagian akhir ada naga. Nah itu identik sama, ya nggak tahu ya, asumsi aja sih. Naga desainnya Capcom gitu loh. Oh iya betul. Ini naga ya terakhirnya. Kayak Dragon's Dogma, terus si Deep Down kalau nggak salah Capcom juga kalau nggak salah. Ada naga-naganya juga tuh. Dan Deep Down iya Capcom. Dan ada naga yang mirip kayak gini nih, gue inget banget nih, yang ada di slow motion itu kan. Iya, masih inget gue. Masih inget sekali. Tuh. Oke, kalau gitu smash lah ya, auto smash lah ya. Selanjutnya ada Hitman 3 nih. Walaupun gue bukan penganut Hitman ya,
Cuman gara-gara trailer yang ini terus juga lagi digratisin ya. Kemarin Landy bikin postingan ya, digratisin tapi lupa nulisin di GOG-nya. Jadi banyak yang DM. Oh enggak, itu kan udah ada di feed-nya soalnya. Oh iya, kalian jangan males baca feed makanya. Ngetes aja, ngetes. Oh, ngetes. Jadi kalian kalau bisa berarti tidak melihat di feed gitu. Betul. Jadi silakan kalian klaim di GOG Land ya. Tapi terakhir tuh 10 jam Pak pas diposting sisa waktunya. Oh, jadi udah nggak bisa kali ya sekarang ya? Kayaknya sih udah habis ya. Iya, udah deh kalau kayak itu. Tapi intinya ngomongin ini, gue udah ngomong beberapa kali bahwa memang yang paling gokil dari Hitman 3 ini adalah bagaimana dia mengeksekusi grafiknya. Ini emang gokil banget sih. Apalagi pas dia manjat-manjat gedung lah nih. Ya grafiknya lebih cakep sih tuh. Oh gila, cakep banget sih. Dan kayaknya bakal punya kemampuan eksplorasi bagaimana kalian membunuh si musuh-musuhnya ini bakal lebih gokil. Iya, lebih variatif gitu. Tuh, jadi kita bisa ngelihat bagaimana eksplorasinya akan lebih luas ya kelihatannya Len ya. Kalian bisa explore gimana caranya kalian untuk ngabisin musuh kalian. Dan memang itu sih yang harusnya dilakukan kalau mau nge-expand game kayak Hitman kayak gini. Karena ya sebagai seorang assassins, apalagi di zaman yang cukup modern, dengan adanya jadi lu bisa kayak ala-ala Mission Impossible ya. So, smash or pass Len? Smash lah ini mah. Jelas ya, smash ya. Gue juga langsung tertarik buat mainin Hitman lagi nih. Nanti live Hitman lah ya kalau kita mau Lanjut Len, ini adalah 3 game terakhir, yaitu adalah yang pertama Demon Soul. Ini game Landy, game Bang Als, dan game Uwi nih ya. 3 orang ini yang paling menggilai Souls-like game ya. Blue Point Games, dan ini adalah game jadulnya. Apa ya, ini kayak bisa dibilang father of Souls game ya. Iya, ini yang pertama kan. Yang pertama, awal pertama Len ya. Pertama. Jadi lu gimana? Tanggapannya lu lah yang ngomong lah kalau masalah Souls game dah. Ini kalau yang emang ikutin sih gokil banget sih ini improvementnya ya dari yang original gitu. Meskipun di sini gue masih belum ngeh nih. Wah, apa nih, gue kira Elden Ring kan tadinya. Oh iya, Elden Ring juga nggak nongol nih. Nggak nongol. Tapi begitu sampai sini belum. Nah, ini begitu ngeliatin si armor itu tadi tuh. Iya, armor deep down itu ya. Si knight itu tuh. Iya. Baru dah. Wah, ini Dark Souls. Lagi ini nih, wah si yang pakai tameng itu kan. Ini. Nah, ini tuh sama kayak di trailer yang original itu begini, cuman versi enhance-nya lah gitu. Alright, jadi bisa kita ekspektasikan ini memang bener-bener remake lah atau remaster lah ya. Cuman ya nggak tahu ya apa, cuman sekedar gameplay grafiknya doang, tapi gameplaynya masih tetap begitu gitu. Atau gameplaynya jadi lebih fluid gitu ya. Soalnya kan ada Mortal Shell tuh baru-baru ini kan. Betul. Oke, kita lihat nih ada comparisonnya Len, gue siapkan Len. Tuh, emang sama banget sih ya, tuh. Sama banget. Persis. Tuh, lo bisa lihat emang sama persis. Bla, ya kan? Iklan. Tuh lihat. Wah, iya sih kalau ngomongin grafik mah bumi dan langit nih ya. Ini trailer ya? Ini trailer, betul. Tuh, lihat. Jadi emang kalau gameplaynya mah kita nggak tahu gitu ya, apakah masih menganut gameplay mekanik yang persis dengan pendahulunya, apakah berbeda gitu ya. Beda. Harapan lu Len sebagai penikmat Souls dan Demon Souls juga main. Beda lah. Lebih apa? Setidaknya kayak inilah, kayak Mortal Shell kemarin loh. Lu suka ya? Kelihatannya intinya lebih fluid aja sih, nggak kaku amat gitu. Aja, iya. Soalnya yang pertama tuh paling clunky tuh di antara yang lain tuh. Iya. Terbayang. Walah ya, gunungnya aja udah naik kelas nih gunungnya nih. Ya pokoknya buat Landy ini jelas smash, buat gue jelas pass guys. Kagak sanggup aneh. Langsung ya kita lanjut lah nih. Resident Evil Village ya kan, Resident Evil 8 dengan RE engine lagi, dan tiba-tiba mengagetkan kita semua, dan di depan udah dibuka dengan history comes to a close. Jadi his di sini adalah siapa Len? Si Chris mungkin ya. Harusnya Chris kali ya, karena memang di endingnya yang dilihatin adalah Chris. Yang banyak juga orang yang komen mengenai bagaimana penampilan dari si Chris ini di game ini. Berubah lagi ya? Berubah lagi. Jadi di awal semua live yang lu tonton, gue rasa mostly tidak ada yang menyangka kalau ini adalah Resident Evil kan.
Dan berhasil berarti ya Capcom. Iya, berhasil mengecoh ya kan, digocek ya. Jadi settingannya kelihatannya jadul, tapi ternyata bukan jadul, tapi adalah ini ada di village. Village itu berarti perkampungan lah nih. Iya. Yang kelihatannya akan cukup erat juga kaitannya dengan okultisme, dan itu adalah hal yang bisa kita dapatkan di Resident Evil yang keempat dan yang ketujuh mungkin. Yang ketujuh juga karena kita ada di sebuah rumah yang di rumah itu bukan lagi zombie tapi kayak ya gue nggak ngerti sih, gue nggak ngikutin banget Resident Evil, tapi yang pasti vibe-nya lebih ke okultisme daripada zombian gitu ya. Gitu. Soalnya nggak ada penampakan zombie satu pun kalau nggak salah di trailernya ya. Iya nggak ada ya kalau nggak salah ya. Terus kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ini bapak nih kan. Ini kan pasti ngingetin sama si bapak-bapak yang ada di Resident Evil yang ke-7 lah menurut gue. Oh iya. Iya kan. Jadi memang bukan zombie bentuknya. Terus tuh si bapak ini juga apakah jadi teman kita gitu kan? Tuh. Dan ini musuhnya cenderung werewolf kan? Tuh digaruk coy sama werewolf dari atap coy. Gokil sih. Dan orang tuh pada nyadar pas ada satu board di mana di tengahnya itu ada logo Umbrella ya nih. Sama ada sosok werewolf di ending, di mana memang ada semacam apa sih? Di spoil dikit lah katanya bakal memang ada werewolf gitu. Werewolf. Dan ya udah dipertegas dengan village. Iya. Selesai. Terus di highlight Resident Evil 8 gitu kan. Betul. Dan kita bisa lihat juga bagaimana kentalnya apa ya? Si settingan pedesaan yang masih kental dengan ilmu-ilmu hitam gitu kan ya. Tuh, terus juga ada kayak dukun gitu ya tadi lu bisa lihat kan? Yang cewek itu. Yang cewek itu kayak witch itu ya. Terus juga ada kambing hitam ya tadi ya. Nah, ini nih cewek ibu-ibu ini gitu kan. Ini juga sangat erat hubungannya dengan klinik-klinik ya Len nih. Kalau ini tua ya, bukan STW ya. Nah, ini baru tua nih. Ini TW nih. Terus juga ada sosialita tuh, dimana ini kayaknya masih gerombolan werewolf itu atau vampire, gue nggak ngerti, pokoknya ya semacam yang normal cuman yang di tengah aja nih, sisanya rada aneh gitu mukanya. Bentuknya, iya betul, mukanya rada aneh gitu. Dan nanti kita akan ngelihat satu sosok yang gue nggak tahu ini siapa. Nah ini bapak ini siapa nih, gue nggak tahu nih. Cuman agak familiar ya. Iya, agak familiar ya. Gue sih belum tahu ya. Dan mungkin di RL Lore Indonesia atau di tempat lain sudah membahas ya. Silakan kalian lihat aja. Dan nanti di ending, apakah ini bapak yang tadi ada bukan, gue nggak tahu. Yang pasti ada werewolf ini. Cuman ada kemungkinan ya bapak yang tadi itu ya, dari jenggotnya dan segala macem. Terus ini memang terjadi di sebuah desa kecil yang cukup terpencil juga si ininya. Yeah. Kelihatannya seperti itu sih, si lokasinya. Yang pasti ini meneruskan dari yang 7 lah Len ya. Kemarin sih bocorannya 7 tahun setelah yang ke-7 gitu. Oke, berarti emang. Cuman itu dari timeline-nya ya, waktunya gitu. Cuman kalau dari story-nya nggak tahu konfliknya gitu, apakah masih nyambung? Iya. Sebaiknya sih disambungin lah ya, biar nggak usah pusing lagi bikin konflik baru gitu. Jadi tinggal sambungin aja terus tutup kalau emang mau ditutup gitu. Terus ini adalah Chris ya. Bisa kalian lihat penampilannya memang agak sedikit berbeda, tapi memang sudah jauh sekali dari Resident Evil yang pertama sampai sekarang gitu ya. Ya mungkin dari yang ke-7 pun juga udah beda lagi gitu. Udah beda lagi, betul. Gua nggak tahu mau dibawa kemana Chris ini, cuman ya inilah dia penampilan Chris, dan di sini dia bam. Yang dibunuh tuh salah satu wanita tadi ya kelihatannya. Nah itu sih dari sudut pandang si Ethan itu kan. Nah mungkin dari sudut pandang Ethan. Alright, so smash or pass, ini mah jelas smash lah ya. Jelas. Karena kita pasti penasaran banget. So kita akan tutup yang terakhir, yang dari awal kita udah bilang bahwa ini sih kita udah pasti smash ya, gue maupun Landy. Karena luar biasa ya, kalau gue ngelihat PlayStation ngasih ini di ending tuh adalah satu apa ya, udah kayak oase di tengah gurun ya. Oase di tengah gurun. Iya, kayak bener-bener kita tuh wah akhirnya gitu ada satu game. Sebelum ini tuh kalau nggak salah ini yang judulnya tuh Bugsnax. Waduh, nggak usah dibahas tuh. PlayStation tuh sengaja jadi keluarin yang itu dulu. Biar jomplang. Iya.
Tapi emang gokil banget sih ini, dari awal gue udah menyangka bahwa ini adalah Horizon Zero Dawn dari bagaimana narasinya dibawakan. Jadi memang sekangen itu gue dengan Horizon Zero Dawn, dan di sini banyak banget yang ditambahin, di mana Aloy-nya juga bakal mengeksplor dunia yang lebih luas kelihatannya. Dia juga bakal bisa nyelam, dan di bawahnya tuh ada lokasi yang bisa dieksplor juga kelihatan lah nih. Iya, nggak cuma nyelam berenang doang gitu kan. Iya betul, bakal ada eksplorasi juga, dan Aloy juga udah nemuin sebuah alat untuk bisa nyelam ya. Terus juga tetap masih bisa riding si salah satu binatang yang ada di dunia Horizon Zero Dawn. Terus juga di sini bakal nemuin common snapping turtle juga nanti, dimana memang kayaknya secara desainnya emang diambil dari common snapping turtle. Buat kalian yang suka turtle pasti tahu banget ini bentuknya mirip banget, dan kalau lu tahu segalak apa binatang itu, tangan kalian aja sama yang asli bisa putus, apalagi ini kan modar loh ya. Ini keren banget sih menurut gue, dan diliatin juga di sini ada suku lain atau tribe lain nih, Len. Jadi lebih rich lagi secara environmentnya, orang-orangnya juga gitu, dan di endingnya kan nanti kita juga bisa lihat ikan-ikannya bos, gokil bos. Itu ikan beneran ya? Beneran, karena memang di dunianya Horizon Zero Dawn yang pertama juga masih ada beberapa binatang beneran. Tuh, dan ini kayaknya dia nemuin sebuah apa ya? Ini kaitannya dengan Chinese sih, ada naga kayak gini, dan yang paling menarik adalah dia juga nemuin tuh. Ini gue berasumsi nih ya bangke si naga itu tadi, Len. Ya kan, dalam bentuk robot kayaknya kelihatannya. Jadi ini bangke naga itu apakah akan diactivate lagi ataukah akan jadi salah satu musuhnya juga di sini gitu ya. Imagine naganya juga udah punah ya. Iya betul. Naga robotnya udah nggak ada juga. Naga robotnya aja udah nggak ada gitu. Jadi ini gokil banget sih. Kalau ngomongin grafik udah lah ya, capek lah ngomongin grafik dari game ini mah, harus udah cakep banget sih. Udah gokil. Dan inilah mungkinnya jawaban dari kenapa dia mampir ke PC Land. Iya. Nah ini juga apa, San Francisco Bridge ya Len, kayaknya ya. Oh ini apa, Golden Bridge. Iya betul. Jadi kayaknya bakal ada situs-situs yang wah ini familiar dengan kalian juga, dan dieksplor sama si Aloy. Jadi gue nggak ngerti deh, kayaknya bakal ada dunia yang lebih terbuka lagi, lebih map yang lebih luas lagi untuk dieksplor, yang bisa membuat kita juga terkesan dengan apa yang dihadirkan gitu. Dan ada juga sosok dari Silence ya, ini namanya kalau nggak salah. Dia memang salah satu kuncian yang ada di ending dari Horizon Zero Dawn. Jadi menurut gue sosok Silence ini sangat penting buat kalian yang udah main yang pertama. Mungkin pasti akan bertanya-tanya hubungannya lagi dia. Dan ini dia kayak mengepalai sebuah suku baru lagi juga. Tuh vegetationnya udah gokil parah. Pterodactylnya juga keren ya, daripada yang tadi di Goodbye Volcano ya. Waduh. Dan kita bisa lihat di endingnya, ini adalah hal yang paling menarik menurut gue, dimana gue sempat komen nih udah kayak Monster Hunter ya. Dan dia ada collab juga sama Monster Hunter dulu kan. Ada. Tuh lihat, ada mammoth robot segede gaban yang memang ini dipakai oleh suku tertentu ya, di tame kayaknya ya, dijinakin terus dipakai. Dan Aloy-nya di sini nyerang walaupun sendirian dan kelihatan sangat over the top sekali ya. Itu dia sama mammoth gede, dan Aloy-nya cuman sendirian, luar biasa. Itu Aloy-nya udah pakai ini, udah pakai panahnya Yondu tuh, jadi ya Allah, panah Yondu, jadi tinggal disiul-siulin doang ya. Tapi gila, ini sih smash banget sih, 100% smash lah, ini udah jelas gitu ya. Dan kita bakal nemuin gameplay yang baru lagi dan lumayan rich. Dan gue masih gak tahu nih ini bakal dikeluarin kapan. Cuman dengan dia diperkenalkan di awal, artinya mungkin ada di termin awal, mungkin tahun ke-1 ke-2 lah ya lah nih. Kayaknya ini sih karena Miles Morales kan kemungkinan besar pas launchingnya PS5 tuh. Holiday 2020 soalnya ya. Ya, jadi kemungkinan ini tuh ya ngasih jeda beberapa bulan dulu lah gitu. Iya betul, setuju sih, mungkin akan kesana. Cuman bisa dibilang kalau dari jajaran game yang ada di event ini ya ini tuh jadi alasan paling kuat gitu kenapa harus beli PlayStation konsol PS5 gitu. Betul, setuju sekali dengan Landy. Dan kalau kalian masih pengen dengerin gue ngebahas tentang konsol dari PS5 dan prediksi gila gue ya, gue bakal bahas itu bareng sama adik gue, dan kalau bisa sih bareng sama Landy sama Bang Alex juga, ramean gitu kita bahas ya, kalau memungkinkan secara teknisnya ya. Teknis. Kita akan podcastin bareng, karena gue takutnya nanti jadinya dragging dan kepanjangan, karena ini udah pasti panjang. So thank you guys buat kalian yang udah nonton sampai ending lah nih.
Ya, thank you. Dan jangan lupa untuk kalian bikin list kalian sendiri di bawah Smash or PES game-game yang kita udah bahas di sini. Dan kalau ada game-game yang menurut kalian bang ini harusnya masuk nih gitu ya, buat dibahas ya silakan tulis aja di bawah karena kita mengkurasi game-game yang emang pengen kita bahas aja lah nih. Iya. Bukan berarti yang lainnya jelek, cuman ya mungkin lebih baik segini aja karena bakal lebih panjang lagi juga nanti kalau kita nggak bahas itu semua gitu. Iya. Gitu. So gitu, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Tungguin lagi, kita akan lebih rajin lagi upload tentunya karena lagi excited aja dengan banyaknya sekali updatean dari dunia industri video game. Dan buat kalian yang mau komentar kira-kira nih ya, si anak tua ini bahas apa lagi, langsung aja komentar dan DM ke kita. Walaupun memang DM nggak bisa semuanya dibales ya Len ya. Ya mohon maaf nih. Iya karena alhamdulillah banget ya, gue juga bersyukur banyak banget orang yang percaya untuk nanya, walaupun ya mungkin dibalasnya agak telat dan segala macam karena memang banyak banget dan kita kadang-kadang capek gitu untuk kalau harus balasin semua karena kita cuma berduaan doang. Oke, gitu aja curhatannya. Ya Len, thank you. Gue Dito Wangsa dan Andy. udahan dulu, jangan lupa untuk like, comment, share ya karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat subscribe juga kalau kalian suka. Jangan lupa buat follow Instagramnya juga di @anaktua_, merchandise-nya di @plworiginal. Dan sudah gitu aja, Play Original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye guys.